bersyukur karena kebaikan Tuhan yang masih menyertai kita sampai di awal minggu di Februari ini kita bisa beribadah IMPA di rumah masing-masing. Mari kita dengar panggilan Tuhan. Kami diajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau bernyanyi apakah Bika? Dengar dia panggil nama saya. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh Tuhan kumpulkan di rumah kami masing-masing untuk kami bisa beribadah IMPA. Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya ibadah IMPA ini agar semua berjalan baik hanya dengan seturut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita membacakan Mazmur yang dibacakan dari Mazmur 107 ayat 33 sampai 43. Kita akan membacakan Mazmur sebagaimana Mazmur dibacakan. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. tanah yang subur menjadi padang asin, Oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, Dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. ditempatkannya di sana orang-orang lapar, Dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur, Yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, Dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk, Oleh sebab tekanan celaka dan duka. ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, Dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, Dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. orang-orang benar melihatnya lalu bersukacita. Tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini, Dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh
Jika kita selalu mendengar panggilan Tuhan, kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, mari kita merespon Mazmur dari Kidung Ceria 223, Tuhan, Kau memanggil aku. Persiapkan Alkitab, duduk yang manis, kita mau masuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kakak Mary ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 343, Bersabdalah Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami agar kami dapat duduk dengan manis, dapat membacanya dengan baik, dan kami juga dapat mendengarkan kakak-kakak bercerita di kelas kami masing-masing. Agar pesan yang kami dapatkan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pemberitaan firman pada pagi hari ini dibacakan dari kitab Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-28 sampai 36. Kak Fani akan membacakan ayatnya yang genap dan adik-adik bersama kakak Pingkan akan membacakan ayatnya yang ganjil. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Dia